Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana bermain defense pattern di Software Gym. Nah, dengan defense pattern ini kita akan membuat satu ruangan sederhana. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan secara detail, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya, karena di dalamnya banyak tips and trick. Ayo bantu untuk berkembangnya channel ini, sehingga channel ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Oke, kalau begitu, kita langsung saja simak videonya bagaimana cara membuat pattern di Software Gym. Ya, teman-teman, jadi di sesi 23 ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pattern. Kalau di sesi 22, saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat brush, yaitu rumputan. Saat ini saya akan membuat pattern, terus kemudian kita akan membuat dari pattern ini kita bisa bikin apa? Kita akan membuat ruangan. Oke, langkah pertama, saya coba untuk file new seperti biasa. Saya membuat ukurannya. Kalau memang teman-teman ingin membuat standarnya bebas, ini ukurannya macam-macam, tinggal dibuat aja. Jadi paling gampang gini, contohnya seperti apa sih? Kita mau bikin apa sih? Oke, di sini ada gambarnya sudah saya siapkan. Ini dia. Teman-teman. Outputnya kayak gini teman-teman ya. Jadi ini dari pattern sebenarnya. Kita membuat pattern sendiri, terus kemudian dibuat satu ruangan seperti ini. Oke, caranya bagaimana teman-teman? Langkah pertama, teman-teman cukup membuat lembaran baru, ukurannya sekian, 1920 kali 1080. Oke, ini bisa digeser kanan kiri bebas ya teman-teman, mau dimanapun boleh. Oke, langkah pertama ini saya tekan Ctrl Shift C. Oke, supaya pas di tengah-tengah teman-teman. Nah, untuk membuat seperti ini, teman-teman harus membuat tekstur yang namanya pattern, yang dindingnya atapnya sama list terus sama lantai. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Jadi teman-teman harus menyiapkan satu lembaran khususnya. Nah, teman-teman harus membuat lembaran baru, file new. Ini untuk lantai. Kita bicara lantai dulu ya. Saya membuat lantai, kira-kira ukurannya lantainya saya maunya 200 kali misalkan 150 atau 100 ya, 100 saja deh, jangan besar-besar, namanya buat latihan. Oke, seperti ini. Nah, saya buat lantai. Nah, berasa nih sudah kepake, saya kepengen defaultin dulu. Oke, defaultin ini aja deh. Dah, oke, bulat ya. Nah, sampai di sini saya tekan Ctrl Shift J supaya besar, terus kemudian saya ke layer. Ini beda ya, ini ruang kerja, nanti kita akan membuat perspektifnya, sedangkan ini adalah membuat patternnya. Saya membuat patternnya dulu teman-teman. Nah, membuat patternnya saya coba untuk memberi warna, misalkan saya ingin bikin lantai yang ini dulu deh, yang bagian bawah nih ya. Nah, teman-teman harus mencoba untuk memberi warnanya bebas, tidak harus sama dengan saya ya, karena saya konsepnya biru jadi agak biru teman-teman. Oke, terus teman-teman tinggal tekan Ctrl koma, diberi warna seperti itu. Ini karena berlantai. Terus kemudian saya ingin membuat sedikit kecil, goresan kecil. Nah, ini agak lebih gelap karena buat tekstur dalamnya. Oke, kalau kita lihat teksturnya kayak gini. Nah, itu dia. Kalau teman-teman mau bikin corak yang berbeda juga boleh ya. Saya akan buat layer baru. Misalkan ini uratnya. Saya klik urat lantai gitu ya. Oke, misalkan saya buat kayak gini. Gitu ya contohnya. Jadi tidak harus ngikutin saya yang begini juga ya. Silakan, itu bebas. Oke. Nah. Oke, terus kemudian harusnya kalau mau dikuatin boleh, biar lebih halus. Nah, kayak gitu. Kalau mau ya. Kalau nggak jadi Pak, gitu saya mau ganti agak halus aja ya. Yaudah, teman-teman tinggal dinaikkan hardness-nya, terus saya agak dikecilin lagi. Mungkin ya. Atau misalkan 1 boleh. Tergantung tipis tebalnya, tergantung kalian. Oke. Jadi tidak harus ngikutin saya. Contoh kayak gini aja deh, sederhana. Oke, terus kemudian teman-teman ini background sudah, uratnya udah. Sekarang saya coba bikin namanya list lantai, berlayar baru. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal tekan Ctrl A. Setelah Ctrl A, dia kan ada seleksinya pinggirnya tuh. Teman-teman tinggal ambil warna yang gelap, birunya. Oke, kira-kira begini. Terus kemudian teman-teman tinggal ke edit stroke. Nah, stroke-nya tuh saya pengen kasih kira-kira 5 klik. Nah, udah dapat ya 5 ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah sampai di sini teman-teman harus disimpan. Nah, disimpannya di mana?
Nah, teman-teman pastikan mencoba untuk melihat kira-kira extension untuk pattern itu apa. Caranya bagaimana? Ke C, lalu ke program file, sama seperti waktu saya menjelaskan di Brush. Teman-teman bisa lihat di sesi 22 mengenai gym. Oke, kita masuk ke gym 2, terus pilih share, bagian gym, 2.0. Nah, di sini ada Brush. Nah, kemarin kan ke Brush ya, kemarin ke Brush. Kalau sekarang ke pattern, berarti saya kepilihnya ke pattern. Nah, di pattern ini teman-teman saya sudah bikin beberapa list gitu ya. Teman-teman boleh dilihat kira-kira di sini kalau misalkan Word itu listnya apa formatnya. Kamu bisa klik kanan, pilihnya namanya Properties. Nah, di sini istilah namanya adalah titik pad, PAT itu dia. Jadi teman-teman harus disimpan ke situ ya. Formatnya titik PAT. Oke, nah ini saya coba simpan di folder saya, sudah saya siapin folder kosong, pattern namanya di sesi 22. Saya back, nanti saya masukin sini ya. Oke, kita kembali ke sini, lalu saya simpannya menggunakan export, bukan save biasa. Diekspor, terus kemudian teman-teman tinggal disimpan di pattern, kasih nama. Nah, kasih nama misalkan apa? Lantai gitu ya, lantai baru. Nah, gitu ceritanya ya. Setelah itu teman-teman tinggal diketik titik PAT, pattern maksudnya gitu ya, baru ekspor. Nah, setelah itu baru nanti ada perintah export image as pattern. Oke, biarkan saya namanya ini misalkan, ini nama buat deskripsi nanti di patternnya, lalu diekspor. Ya, ekspor. Dah. Nah, teman-teman setelah itu teman-teman bisa lihat di bagian di sini. Di sini ada namanya kayak namanya istilahnya kayak pattern. Nah, ini dia. Nah, pattern ini memang belum kelihatan. Jadi supaya kelihatan, teman-teman harus diklik lagi di sini namanya refresh pattern. Sebelum refresh pattern, teman-teman dipastikan harus dipindah dulu. Dipindah. Ya, nih yang punya kita nih dipindah ke mari. Sini gitu ya. Saya double klik, saya buka, ini dia. Namanya lantai baru ya. Klik kanan, copy, paste di sini. Continue. Nah, ini udah masuk, biarkan saja. Terus kita ke bagian namanya gym, terus kemudian di pattern, nih dia, di pattern. Teman klik di sini. Nah, ini udah keluar, nih dia nih. Namanya. Oke, namanya ini dia, keluar, klik aja. Kalau kurang yakin, klik aja, nanti ada namanya lantai baru. Saya sudah dapat. Sudah aman. Nah, jadi kita harus menyiapkan lantai, dinding, list, sama namanya plafon. Oke, kita buat lagi. Sama ukurannya, boleh. Saya buat file new lagi. Oke, saya klik kemudian file new ya, terus kemudian saya ukurannya 100 seperti biasa. Layar baru. Ini karena saya kepengen warnanya agak berbeda, mungkin biru sama biru juga ya. Agak tuaan birunya. Nah, agak tua birunya, agak tua dikit, kira-kira begini. Iya. Oke. Dah, tinggal dituang aja warnanya. Saya tekan Ctrl koma. Saya tekan Ctrl Shift J supaya dekat. Terus saya buat layar baru, kasih nama mungkin nih uratnya, ya ceritanya gitu ya. Oke, terus kemudian saya kepengen bikin sedikit agak terang karena berlawanan supaya kelihatan. Jadi lawannya adalah terang. Nah, jadi di bagian ini saya menggunakan brush sama seperti biasa. Saya tinggal digores kira-kira maunya bagaimana. Nah, itu dia. Kalau teman-teman kepengen uratnya agak berbeda, oh saya maunya uratnya misalkan polanya agak berbeda. Misalkan uratnya kayak gini contohnya. Saya bikin seleksi, bukan urat deh, polanya agak berbeda, saya maunya kayak gini, seleksi biasa, terus saya menggunakan stroke, boleh, itu bebas teman-teman, edit stroke. Tapi kalau gambar yang saya miliki itu uratnya ke bawah. Nah, kalau mau teman-teman sama, boleh, saya tekan Ctrl Shift, pakai ini, pakai namanya, pakai brush, klik di sini, tekan Shift, biar lurus ya, sama Ctrl, klik lagi di sini. Nah, itu kalau mau lurus, ya. Kalau mau lurus, silahkan. Oke. Misalkan begini contoh aja ya. Polanya bebas teman-teman, polanya bebas. Tidak harus sama dengan saya. Punya saya jelek ya udah silahkan bikin sendiri. Oke, terus kemudian setelah sampai di sini teman-teman tinggal dibuat layer baru. Ini buat listnya. Kalau tadi kan uratnya layarnya. Oke, nah listnya mungkin sedikit agak putih. Jadi biar ada perbedaan aja, listnya agak putih. Saya coba ke edit stroke ya. Oke.
Saya tekan Ctrl A ya supaya ada seleksinya, baru ke edit stroke. Stroke sama 5 nilainya. Nah, ada listnya, itu dia. Baru disimpan. Ya, disimpan, diekspor ya, maksudnya bukan simpan itu. Saya pilihnya coba ke bagian gym pattern. Oke, namanya adalah di sini saya ganti nama ya. Saya ganti nama adalah dinding baru. Oke, dinding baru ya, ekspor. Oke, biarkan saja ekspor. Sudah dapat. Saya kepengen bikin plafonnya, misalkan saya bikin plafonnya. Ya udah, saya bikin plafon deh. Saya coba bikin file new. Oke, file new lagi. Seperti biasa ukurannya. Plafonnya mungkin agak besaran ya, karena ini plafon jadi agak besar. Saya coba, ini agak besaran, biasanya natnya gede-gede. Saya coba bikinnya ukurannya 300 deh. 300 ya. Oke, dah 300. Warnanya putih seperti biasa, putih gitu ya. Saya tekan seperti ini, terus kemudian saya kepengen bikin corak agak berbeda. Ini polanya, maksudnya polanya misalkan saya kepengen agak seperti apa ya, nah, lebih terang. Oke, iya, terus kemudian saya coba besarin brushnya. Kebesaran, maaf. Oke, nah gini aja contohnya. Satu, saya kepengen hardness-nya di nolin. Gitu ya, ini juga sama. Sini misalkan contohnya. Misalkan polanya kayak gini deh, contoh aja nih, contoh doang. Pola sih bebas teman-teman, bentuknya gimana itu bebas lah. Oke, baru saya buat listnya. Ini list pinggir, ini kayak keramik pinggir gitu ya. Nah, teman-teman tinggal mencoba tekan Ctrl A, lalu teman-teman dicoba untuk beri warna, edit, misalkan listnya sedikit abu-abu deh, karena kan list di atas ya agak ada abu-abu dikit, biru keabu-abuan. Sedikit saya rubah lagi lebih gelap. Ya. Edit stroke. Oh, coba lihat. Oh, kurang besar ternyata, karena tadi kan saya pakai 300. Mau nggak mau edit stroke-nya dibesarin, teman-teman. Ya, oke, jadi sekitar 15. Nah, udah dapat ya. Kalau teman-teman mau di lebih gelap lagi silahkan. Lagi gelapnya, lalu edit stroke lagi. Stroke collection ya, stroke. Nah, udah dapat nih. Nah, dari sini teman-teman tinggal di file save. Nah, file save silakan. Atau di export, bukan save, export ke format yang tadi, teman-teman, yaitu di pattern. Nah, kasih nama mungkin plafon plafon ya, plafon baru gitu ya. Oke, simpan ekspor. Oke, nah ini saya simpan namanya ekspor seperti biasa. Udah masuk teman-teman ya, ada 3. Dan kalau kita lihatnya ada pinggirannya, ada list gitu ya. Ini sih boleh dipakai, boleh nggak, silahkan. Intinya 3 poin ini, teman-teman. Intinya 3 poin ini. Kalau misalkan mau dibuat kayak gitu, boleh nggak? Agak berbeda, misalkan yang ini. Boleh, nggak masalah, teman-teman. Nah, teman-teman kita lihat, kira-kira file yang kita buat udah ada 3 ya. Dinding, lantai baru, sama plafon. Nah, yang terakhir, kita buat namanya file new lagi, sama ukurannya kita 100 kali 100 saja, nggak usah gede-gede. Mungkin ini untuk pola-polanya, iya polanya, pola yang untuk list pinggirannya. Saya pengen warnanya agak muda, akan muda banget, nah, gitu ya. Saya coba tekan kategori warna, terus saya buat list lagi, seperti biasa. Uratnya, misalkan urat, pola. Terus teman-teman dibuat lagi menggunakan brush. Jadi kalau kita lihat nih rasanya agak miring ya, seperti ini contohnya. Teman-teman juga bisa buat seperti itu, boleh, silahkan. Mungkin agak biru, nah biru kayak gini. Terus teman-teman menggunakan brushnya jangan gede-gede banget, kira-kira dibuatnya sederhana. Jangan lupa buat hardness-nya dipenuhin. Jadi kalau dibuat kayak gini jadinya. Oke, ininya saya kasih kira-kira 3 saja. Nah, buatnya kayak gini. Nah, misalkan gitu ya, contoh aja. Nah, kayak misalkan gitu. Oke. Kayak gitu ceritanya nih contoh. Nah, polanya bebas.
Terus kemudian saya buat listnya. Nah, baru saya coba tekan Ctrl A seperti biasa. Nah, teman-teman tinggal mencoba untuk kira-kira pinggirannya warnanya listnya. Baru saya ke edit stroke. Ingat, karena ini 100, saya kasih 5. Dan kegedean. Nah, cukup. Kalau sudah, teman-teman tinggal di save file export seperti biasa. Simpannya di Gim pattern. Kasih nama list. Oke. List. Ya, seperti itu. Kalau sudah, diekspor. Tuk. Nah, ya kan? Sabar. Ekspor. Selesai. Oke, tahap ini udah dapat lantai, dinding, atap, sama listnya. Oke, kita sekarang kemari. Setelah kemari, teman-teman pastikan apa yang kita simpan di folder ini, tinggal kemari ya. Nah, teman-teman tinggal di copy di folder sini nih. Nah, dindingnya. Jadi di bagian share Gim, di bagian pattern. Ini di blok aja. Oke. Saya copy. Kalau ini mau dihapus juga boleh. Teman-teman tinggal di paste. Tuk. Nah, oke, replace. Continue. Ya. Ya, ini dia ada dinding baru di replace ya. Ini ada lantai baru, terus ada list, terus ada plafon. Oke. Ya, kalau sudah kita kembali kemari. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, supaya ada di sini. Nah, teman tinggal diklik aja di bagian pattern, terus di refresh. Nah, sudah masuk semua tuh ya. Ini ada. Ya kan, terus kita lihat nih kepalanya nih, ini yang ini nih. Nih, dinding baru, terus kemudian ini ada lagi namanya list ya, ini list nih, tadi saya sudah simpan list. Terus ada lagi yang ini dia uratnya. Nih, nah ya kan, udah ada semua ya, lantai baru ya. Lantai baru. Nah, pokoknya ada baru-barunya ya. Tadi kalau tadi yang tanya kan nggak ada. Nih baru, ini juga baru. Oke, ini juga baru. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Jadi ada ini dinding lama. Oke. Jadi kalau ragu-ragu teman-teman yang ada di sini ini dibuang aja nih, nggak perlu. Ini dibuang aja boleh, dibuang. Delete boleh deh, delete aja. Ini kan jadi yang ada punya saya doang. Nah, teman-teman tinggal dicoba di refresh lagi. Nah, baru punya kita. Nih ada nih 1 2 3. Satu lagi nih. Plafon baru, namanya lantai baru, dinding baru, dan list. Oke, sudah jadi semua. Masuk ya. Setelah sampai di sini teman-teman tinggal bermain yang namanya permainan grid. Gridnya saya atur bebas. Ini tidak harus ngikutin saya. Ini bebas. Mau taruh di sini boleh. Mau taruh di sini boleh. Mau taruh di sini juga boleh. Atau di sini juga boleh. Silahkan. Oke, yang pertama nih ya. Yang pertama dulu deh. Yang lantai dulu. Nah, yang lantai dulu caranya teman-teman ke layer. Saya buat layer baru. Terus kemudian saya ketik lantai. Oke, sip. Kalau sudah, teman-teman tinggal diedit, kemudian edit pilihnya fill pattern. Nah, itu dia. Kalau mau tergantung. Ini karena mau lantainya ini kan, teman-teman harus diklik dulu di bagian patternnya, pilih lantainya mana. Yang ini, klik dulu. Setelah diklik, baru teman-teman ke layer lagi, baru pilihnya edit pattern. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Gitu. Lalu bagaimana supaya bisa miring kayak gini? Nah, teman-teman harus ke yang namanya adalah di bagian perspektif. Klik aja perspektif, ini tools perspektif ya. Tuh, klik aja perspektif, lalu klik di bagian gambarnya, tinggal di adjust, taruh ke bawah. Sampai di sini. Nggak usah ragu-ragu, tarik aja. Dah, lalu di enter. Selesai. Gampang kan? Buat layar baru lagi. Dinding kiri. Dinding kiri, gitu ya. Oke. Kita ke pattern lagi, lalu pilih yang namanya dinding baru ya, aktifkan, ke layer, terus kemudian ke edit, fill pattern, dinding, udah dapat. Setelah sampai di sini langsung lagi menggunakan alat yang sama, klik lagi di gambarnya, tinggal ditarik. Kira-kira mau tarik kemana? Oh, saya maunya di sini. Tarik kemari. Ini kalau ditarik nggak kelihatan nggak apa-apa, sama begitu. Nah, kalau sudah enter, selesai. Terus kemudian saya coba buat lagi dinding tengah. Gampang ya? Tengah. Oke. Ya, setelah sampai situ baru teman-teman sama
edit fill karena masih sama patternnya, langsung aja. Terus teman-teman menggunakan perspektif, masih di alat yang sama, klik lagi di gambarnya, teman-teman tinggal di adjust, taruh di tengah sini boleh, taruh di sini juga boleh, silakan taruh di sini juga boleh. Jadi nggak usah ragu-ragu, klik. Dah, enter. Di tengah udah jadi. Terus buat layar baru lagi, dinding kanan. Nah, gitu caranya, gampang kan? Simple, sederhana. Ambil patternnya dinding kanan yang mana? Kira-kira ada yang sama ya? Kalau tidak sama, langsung saja lakukan fill lagi, klik lagi di gambarnya, tarik ke sini. Oke, biarkan saja. Memang kalau ditarik nggak kelihatan emang. Ini bukan veganya, emang begitu. Oke, caranya seperti itu. Dan terakhir, saya menggunakan yang namanya plafon. Mungkin plafon, simple. Oke, kalau plafon kita ambil teksturnya plafon. Yang mana? Nah, kira-kira ini dia, plafon baru 300. Baru ke layer, edit, fill pattern. Nah, sampai di sini teman-teman tinggal sama aja, diklik di gambarnya, teman-teman tinggal digeser ke atas, taruh di atas ini, tuh, taruh geser dari bawah ke atas. Nah, selesai, gitu teman-teman, simple ya, sederhana ya. Nah, kalau teman-teman mau untuk yang list tengah juga sama teman-teman, untuk yang list tengah sama nih, misalkan list ini nih gambarnya ya. Oke, berarti saya ambil pattern lagi, saya lihat listnya, ini dia, namanya list. Oke, saya aktifkan. Saya buat layar baru, list tengah gitu ya, list kiri gitu ya, list kiri. Terus kemudian saya coba untuk buat kira-kira dari sini saya edit fill. Nah, udah dapat tuh teman-teman. Nah, ini kan saya nggak mau kena semua nih, saya hanya sebagian doang. Nah, teman-teman harus menseleksi dengan namanya rectangle selection. Ambil bagian yang kalian mau ambil, misalkan atas doang, segini. Contoh ya. Lalu teman-teman edit copy, terus buat layer baru. Oke. Kiri, oke. Terus kemudian diedit paste. Oke, lalu klik buat layer baru ini ya. Kalau mau digabung ke layer ini, klik yang ini. Dah. Yang ini boleh dihapus, silahkan. Oke, dihapus aja, karena saya kepengen pakai sebagian doang, sedikit aja. Ini dia poinnya teman. Nah, ini dia, saya akan pakai ini doang ya, gitu ya teman. Oke, nah teman-teman sama menggunakan perspektif juga bisa menggunakan, tapi resikonya gitu teman-teman. Kalau misalkan saya mencoba untuk apa ya namanya, ini kan ini coba di cancel dulu ya. Nah, ini kalau saya misalkan masking, ini ngebaca lembaran kertasnya teman-teman. Nah, dia ngebaca lembaran kertasnya teman-teman. Nah, teman-teman di sini coba untuk melakukan yang namanya buat lembaran baru, ukurannya sama kayak gini, misalkan gitu ya. Buat lembaran baru nih. Oke, terus fill-nya di sini, paste gitu ya. Sorry. Nah, kalau saya klik buat lembaran baru kan, kalau saya kasih namanya pattern, nah itu kan segitu tuh, beda ya. Nah, di sini juga sama teman-teman. Kalau ketika tadi pertama kali saya coba nih, saya undo dulu ya. Resikonya gitu kalau digabung. Nah, kalau digabung ini buat masukan aja sebenarnya. Nah, ketika sampai di sini terus saya coba untuk copy, ini kan saya pilihnya gini aja nih, yang pertama. Nah, nama nih, baru yang ini saya matikan. Oke. Kita lihat yang untuk perspektifnya. Nah, baru ketahuan. Berbeda ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman klik yang sebelah kanan, yang ini nih tadi, dia akan membaca layarnya secara besar kertasnya, bukan gambarnya. Tapi kalau kita buat lembaran baru, itu teman-teman dipastikan sesuai dengan gambar kertasnya. Nah, saya pilih yang ini dia ya. Oke, kalau sudah di enter. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman tinggal diatur, digeser, taruh di mana? Kira-kira mau di sini, contohnya ya. Atau di sini deh. Oh, saya di sini aja deh. Misalkan. Ya sudah. Nah, teman-teman setelah taruh di sini, teman-teman tinggal diklik perspektif. Nah, teman-teman tinggal di-adjust pinggir aja. Taruh di mana? Apakah mau taruh di sini? Boleh, atau taruh di sini. Langsung diatur sesuai kebutuhan. Gitu ya.
Jadi disesuaikan, kalau disesuaikan dengan polanya gridnya. Oke, simple. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman sama, ketika nanti saya buat Ctrl V lagi, klik yang ini langsung. Nah, ini kan buat lembaran baru nih, otomatis. Nah, gitu ya. Sama, lakukan juga dengan cara sama. Terus kemudian teman-teman langsung di transform lagi. Kira-kira pasnya di sini, disesuaikan gridnya. Oh, di sini kecil. Ini agak besar, ya agak besar. Disamain. Nah, itu dia. Oke. Terus karena kita masih ada kopinya tadi, tinggal di Ctrl V lagi. Nah, terus klik yang jangan yang ini, tapi yang ini. Nah, baru teman-teman tinggal diatur. Hati-hati ya, itu perbedaannya ya. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman tinggal menggunakan perspektif, lakukan dengan cara sama. Tarik ini dari sini kemari, boleh. Ini tarik ini dari sini kemari, boleh. Dipasin. Nah, ini juga sama, dipasin di sini. Ini juga sama, dipaskan di sini. Enter. Selesai, teman-teman. Sudah jadi. Nah, saat-saatnya bagaimana supaya agak gelap seperti ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya. Jadi apa yang kita buat di sini? Ini saya hapus ya, yang nggak perlu ya. Ini yang perlu saya hapus. Ini saya hapus. Ini yang ini saya hapus. Oke, terus saya buat folder baru. Nah, folder baru ini teman-teman, ya teman-teman coba untuk sebenarnya sih nggak usah pakai folder baru, nggak apa-apa. Teman-teman buat layar baru lagi, yang itu yang bagian atas ya, buat layar kosong. Itu buat lighting, ceritanya, cahaya, kayak gitu ya, atau light. Oke, nah dari sini teman-teman tinggal dikasih warna hitam. Update, kasih warna hitam. Update lagi. Ctrl koma, maaf. Baru teman-teman menggunakan yang namanya masking. Oke, saya pilih selection, add. Kondisinya hitam ya. Saya pilih warna hitam. Biarkan saja. Jadi masking hitam dulu, bukan putih. Kalau misalkan mau dikasih putih, boleh nggak? Boleh. Kasih putih aja deh, misalkan ya, kasih putih. Ya sudah, teman-teman tinggal ambil warna putih. Ditekan X, lalu tekan Ctrl titik atau koma ya. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal menggunakan brush ya, menggunakan brush. Ingat prinsip dari masking adalah harus diputihkan, harus dihitamin ya, kebalikannya. Karena hitam yang mau dihilangkan berarti harus pakai yang hitam. Ini dia ya. Nah, teman-teman tinggal kira-kira diatur brushnya, maunya berapa? Besar kah? Tinggal diklik aja kebutuhan. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini karena bulat banget, jadi harusnya saya nolin. Nah, kayak gitu. Di sini dan di bawah, sama di sini, sama di sini. Nah, teman-teman tinggal ngatur yang namanya opacity. Nah, gitu, simple, sederhana. Mengontrol apakah mau seperti ini. Ya, jadi ya. Simple ya. Oke, kalau mau lebih kuat lagi, naikin lagi. Tergantung kebutuhan. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan bagaimana cara menggunakan pattern di GIMP. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai software GIMP.